Mu'akadatun atau seorang bapak buat anaknya. Kalau laki-laki dua ekor, kalau perempuan, kalau laki-laki laki buat. Nah, saya sengaja saya kenceng-kencengin. Laki 2, perempuan 1, punya duitnya baru timbang 1 doang, anaknya laki, boleh gak? Boleh. Tahun besok ada duit lagi, motong lagi atu. Yang kagak boleh lagi timbang atu. Ya. Dan yang kagak boleh lagi pakai ngutang. Kalau dibagi, boleh dibagi. Misalnya engkongnya punya duit banyak, anaknya belum punya duit, dia ngomong nih, anak cucu gue udah kayak kahin, belum kan? Lah kayak kahin lah, ya boro-boro kita masih punya utang bidan gopek. Misal, nih beliin nih, gua kasih duit 5 juta, beliin buat cucu gua, boleh gak? Boleh dibagi. Yang kagak boleh pakai minjem, bang. Saya minjem duit dulu ini 2 juta, kurang ini bakal motong kambing. Nggak boleh kalau pakai ngutang, tuh akikoh. Ya, udah gede ini bocah belum diakikohin juga, sampai dia usaha sendiri, kerja sendiri, diakikohkan dirinya dia sendiri, boleh. Akikoh, motong kambing, nggak bisa diganti bebek. Nggak bisa kali bebek itu nggak bisa. Lah kan sama-sama berbulu, entok berbulu. Ya, kucing berbulu. Itu akikoh, bicara akikoh. Sekarang kita bicara gunting rambut. Saya singkat aja nih, emang enakan ngopi doang sekarang ini. Ya. Gunting rambut itu besok ditimbang. Gunting itu potong rambut, makanya dianjurkan oleh ulama dalam kitab Ta'limut Ta'lim, gunting rambut itu hari Rebo. Selama dia belum balik, dari kecil tuh setiap dia potong rambut pokoknya hari Rebo sampai dia balik dapat 40 kali Rebo. Insya Allah ini anak gedenya jadi anak yang alim. Tapi diajarin ngaji ya. Jangan tiba modal potong 40 ribu. Udah anak saya ini 40 ribu ini. Bakalan alim nih, diajarin kagak lebah-lebah juga. Ya. Terus kalau yang pertama digunting tuh tadi, ngambil berkah doang tadi mah. Besok tuh dicukur, dihabisin. Timbang dah kira-kira. Tadi banyak juga tuh rambutnya, ada kali bangsanya 5 gram mah kali. Ya. Nah, nggak nyampe ya? 3 kali ya? 2 dah. Nawar dikit lah. 2 gram. Sekarang harga emas berapa duit? 1 gram 800. 2 gram 1.600.000. Kumpul tukerin dia tuh duit tuh 1.600.000, bagi-bagiin anak-anak yatim, bagian miskin, minta doain begitu. Ini kadang-kadang kagak, berapa ya? 2 gram dia beli emas, bakal anaknya dipakai. Bagian miskin, harga emas saya kagak kuat, mahal. Harga perak dah, perak segram misalnya 100.000, kalau 2 gram nih bang 200, bagiin anak-anak yatim, bagian miskin, minta doain. Itu begitu caranya ya, itu akikoh. Nah sekarang kita bicara gunting rambut. Sekarang kita bicara khitan. Khitan ini bagian daripada bersuci. Yang kata Nabi SAW dalam kitab Sahih Muslim diterangkan, khamsun minal fitrah. Ada 5 hal daripada bagian bersuci. Yang pertama al-khitan. Khitan bagian bersuci. Sebab kalau orang belum dikhitan masih ada apa namanya? Kulub. Khulfah, bahasa Arabnya khulfah. Kalau kita bilang kulub.
daging lebih. Nih, dipocel dikit, pocel ya, pocel dikit. Tujuannya buat apa? Buat toharoh. Kalau misalnya belum disunat, bocah belum disunat itu kencing, najisnya masih nyisa tuh di kulupnya. Ya, masih nyisa di kulupnya. Makanya kalau kita sholat digerembengin, dipegangin aja sama anak kita yang belum sunat, ya, dapat 2 rukun fi'li masih dipegangin aja, batal sembahyang kita. Misalnya nih kita sembahyang berdiri tuh, ruku, ini bocah megangin kita aja nih, bocah kita belum sunat nih. Ruku masih dipegangin, begitu tidak masih dipegangin aja, batal wudhu kita. Kenapa? Kedatangan najis. Lah emang anak saya najis? Kagak, anak itu mah cuman belum disunat. Tuh, kulumnya masih ngandung najis, makanya dipocel dikit tuh. Nah, jangan lebih-lebih, jangan modal. Iya. Itu namanya khitan, dikhitan. Ngikutin ibrah daripada Nabi Allah Ibrahim. Jadi para nabi dan rasul, ya, lahir rata-rata sudah dalam keadaan khitan. Seperti Rasulullah SAW itu lahir beliau dalam keadaan sujud dan beliau sudah dikhitan. Tuh. Cuma Nabi Ibrahim belum dikhitan, datang perintah khitan oleh Allah sehingga Nabi Ibrahim berkhitan. Ihtatana Ibrahim an-Nabi alaihi salam fi samanina aman bil qadum. Telah dikhitan Nabi Ibrahim alaihissalam pada umur beliau 80 tahun. Nah, coba kalau kita sekarang aki-aki disunat, khitan umur 8 bil qadum dengan menggunakan kampak. Nah, coba kalau sekarang ini harus lebih ketetek gini. Hah? Iya kan? Kalau zaman sekarang banyak udah pakai laser. Tuh, pakai apa lagi? Ulat ya. Dulu zaman sini ada dulu namanya almarhum Buah Ibad ya. Iya, saya sama dia juga saya dulu. Tuh, disunatin, gue bolehan bengong beda sama dokter. Kalau ada lain bengong bolehan jadi mah. Ya, dia khitan. Itu yang pertama, itu bagian bersuci. Yang kedua, wal isti'dad. Ini bagian bersuci nih lagi nih. Apa? Nyukur bulu kemaluan. Jangan sampai jember banget. Lalu tua begini kagak tahu pernah dicukur. Habis penyarang tuh cowok. Hah? Cukur. Jangan lontos sian dewek. Kalau kata guru tuh ngajarin kalau nyukur bulu kemaluan sisain tong 2 cm. Ntar yang girang bini kita, gue coba aja. Cukur lah, jangan jember banget, tua begini kagak pernah dicukur. Iya lah, cukur itu bagian bersuci. Bagian bersuci. Umat Nabi Muhammad SAW itu disuruh bersuci. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala cinta, sesungguhnya Allah Ta'ala cinta kepada orang-orang yang bertobat dan Allah Ta'ala cinta kepada orang-orang yang bersuci. Minimal itu 40 hari sekali dah. Belum nyampe 40 cukur lagi, belum nyampe 40 hari cukur lagi, begitu. Kalau bertahun-tahun. Tapi nyapanya nyangsang di situ, cari gue nemu. Ya, cukur bulu kemaluan. Orang laki kayak orang perempuan, mohon maaf ini emang kebersihan mah begitu. Ya, wal isti'dad, cukur bulu kemaluan. Apalagi wa taqlimul azfar, motong kuku. Tuh, jangan sampai jember banget tuh, pada apaan aja hitam kuku semua. Kuku panjang padahal ada tai kukunya tuh, wudu kagak masuk.
Wudu nggak masuk air wudu. Dan juga yang namanya gunting kuku itu cuma 3 hari tuh yang dianjurkan tuh. Hari Senin, hari Kamis, hari Jumat. Motong kuku hari Senin, hari Kamis, hari Jumat. Jangan hari Rebo. Hari Rebo siapa orang biasa nyukur motong kuku di hari Rebo bakal kena penyakit kudis. Tahu kudis? Hah? Kudis itu penyakit kayak borok benyenyi mulu tuh, berdarah mulu ngocor, itu namanya kudis. Dulu ada ulama nih, bukan modal recehan kayak kita nih, ulama. Dia anggap itu hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Akhirnya ini ulama dia motong kuku tiap hari Rebo karena menganggap ini hadisnya hadis lemah. Bertahun-tahun dia gunting kuku tiap hari Rebo, kena penyakit kudis, diobatin kemana aja kagak sembuh. Udah pakai salep ini kagak sembuh juga. Solpatilamid ditaruh nggak sembuh. Kenal solpatilamid? Bocah sekarang nggak kenal solpatilamid. Ya itu dia tuh, iya nggak? Dodo tahu nih solpatilamid, pakai solpatilamid juga soalnya. Bengkong dulu kan? Iya. Udah, ya. Akhirnya ini ulama kena penyakit kudis. Buru-buru dia banyak istighfar, buru-buru dia banyak baca sholawat, ya. Berarti hadis Nabi nih benar. Akhirnya dia lagi baca sholawat, malamnya dia ngimpi didatangi Rasulullah SAW. Ditanya, ente kenapa? Ya Rasulullah, saya sakit kudis. Ya, kalau orang Betawi paling ngomong gini, emang apa mulanya? Kan gitu. Saya motong kuku hari Rebo. Nah, kapan udah dapat keterangan bahwasanya motong kuku hari Rebo itu dilarang, kena penyakit kudis. Kan hadisnya lemah. Dan itu akhirnya diminta maaf, didoain sama Nabi, diludahin. Besok paginya itu dia bangun sembuh tuh kudisnya. Jadi jangan motong kuku hari Rebo. Sama kalau udah habis motong kuku dicuci pakai air yang mengalir. Kalau habis motong kuku kagak dicuci, gegaruk, ntar khawatir kena kudis lagi aja. Tuh, ya. Jadi motong kuku Senin, Kamis, Jumat, rapiin. Ya. Bahkan ketika kita motong kuku tuh, Allah Ta'ala rontokin dosa-dosa kita tuh. Itu yang ketiga. Yang keempat, wanatful idid, nyabut bulu ketek. Tuh, yang mah jember. Sampai wanginya kayak segerang banget wanginya. Dia lewat tuh 3 meter baru. Ya enggak? Apalagi kalau di Jumatan, makanya kalau bayang Jumat disunahkan mandi Jumat. Jangan rumah yang bayang Jumat, bau apa aja. Di setengah hari ngayap kemana, bayang aja. Nggak begitu takbir Allah, di sampingnya cabut bulu ketek. Kalau atu-atu malah ada kagak enak. Kalau ini butol tuh gitu. Bubur ramel, pak ya. Sekarang udah gampang pakai waxing ya. Seret gitu kelar itu. Saya diajari sama nenek-nenek, saya lagi nerangin ini, ada nenek-nenek nyaut pakai anunya tadi getah nangka. Bisa getah nangka. Kalau lain keblet kan ya. Getah nangka saya seret. Astagfirullahaladzim. Iya. Cabut bulu ketek. Cabut tuh. Ya. Ini hukumnya sunnah nih, bagian bersuci, tapi bisa jadi wajib kalau seorang suami memerintahkan istrinya suruh nyabut bulu ketek, yang hukumnya tadi sunnah bisa jadi wajib. Kenapa? Karena yang merintah suami. Cukur apa nih, gue jebol buat gue misalnya, lakinya nyuruh begitu, jadi wajib dicabut tuh bulu ketek. Ya. Itu yang keempat.
Yang kelima bagian bersuci, ya. Nadful ibid wa ghasus sarib. Nyukur kumis. Bukan nggak boleh miara kumis, boleh kalau rapi. Jadi kumis apa? Bong sono, ngobrol sini. Tuh, iya gak? Agak akur gitu. Sono ya Allah ya. Saya juga berkumis. Tapi paling kagak nggak nyampe 40 hari sekali tuh dirapiin. Tuh, dirapiin tuh kumis. Udah musuh. Gak makan dia duluan yang nyampe. Diangkat dulu, angkat dikit. Ya Allah. Ya. Jangan. Ya rapiin. Kalau kumis rapi kan rapi gue dua lubang kumis, cakep kan gitu. Ya 5 tuh ya, 5 bagian bersuci. Apa tadi yang pertama? Khitan. Tuh, yang kedua cukur bulu kemaluan. Yang ketiga gunting kuku. Yang keempat nyabut bulu ketek. Yang kelima nyukur kumis. Nah, kalau lagi nyukur kumis jangan suka nyabutin bulu hidung. Kenapa dilarang tuh nyabut bulu hidung? Bisa kena penyakit lepra. Kalau lepra, kusta. Hati-hati jangan. Kan enak banget kalau Allah. Sampai ya. Ada orang mau gitu, jangan. Rapiin. Gak keluar masa misalnya, rapiin aja. Emang sih kadang-kadang kalau bulu hidung sampai uang bulu hidung apa kumis? Bulu hidung apa kumis ya kalau gitu. Rapiin, bersihin tuh, gunting, jangan dicabut. Ya, jangan. Bu, sampai begitu Sat. Wah, Allah. Ya, jadi begitu 5 tuh. 5 bagian bersuci. Nah, jadi khitan ini bagian daripada bersuci. Ya. Dah, lapar. Ya. Ngomong lah, kalau ngomong biar kata jago buat ceramah, kalau udah lapar lapar. Pertama datang tuh kiai kita cium tangan bolak-balik, begitu dengar dia ceramah lama banget dah. Gitu. Daripada saya digituin sama orang, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.